Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Siregar. Saya di sini ingin mereview 5 jurnal tentang politik dan pemerintahan di negara Indonesia yang akan mengulas bagaimana sistem ataupun proses perpolitikan yang dilakukan di negara Indonesia. Nah, di sini jurnal yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Women's Political Participation in Indonesia, What Do We Know? Jurnal ini ditulis oleh Ella Prihatini pada tahun 2020 dan merupakan jurnal Asian of Women Studies. Nah, di sini jurnal ini secara mendalam membahas tentang bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya kebijakan afirmatif berupa kuota 30% untuk calon legislatif perempuan. Nah, penulis di sini itu menyajikan data yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah perempuan di parlemen, namun disertai analisis kualitatif yang mengungkap berbagai tantangan ataupun hambatan yang dialami oleh para caleg perempuan tersebut. Nah, di sini itu salah satunya adalah bahwa pencalonan perempuan oleh partai lebih bersifat simbolik daripada substantif. Nah, di sini juga penulis mengkritik bagaimana dominasi elit politik dan budaya patriarki yang menghambat perempuan untuk benar-benar berdaya dalam pengambilan keputusan dalam ruang politik. Nah, artikel ini juga menggunakan pendekatan gender dan politik yang kuat serta menempatkan isu representasi dalam kerangka demokrasi deliberatif. Nah, secara umum, jurnal ini sangat penting bagi studi ilmu politik dan juga mempelajari bagaimana gender, karena tidak hanya menyajikan data statistik tetapi juga memberikan pemahaman sosiologis tentang hambatan dan berupa hambatan struktural serta hambatan budaya yang cocok digunakan untuk diskusi tentang efektivitas kebijakan afirmatif dan demokratisasi inklusif di negara berkembang seperti negara Indonesia. Nah, yang kedua itu jurnal yang saya review yang berjudul Populisme and the Crisis of Democracy in Southeast Asia, ditulis oleh Im Sin Peng pada tahun 2019. Jurnal ini secara dalam yaitu menelaah atau mengulas bagaimana populisme berkembang ataupun mengalami kemajuan pesat di Asia Tenggara, termasuk di negara Indonesia, Thailand, dan Filipina. Nah, penulis menjelaskan bahwa populisme muncul sebagai respon atas ketidakpuasan publik terhadap elit-elit politik yang korupsi dan juga ketimpangan ekonomi. Populisme di Asia Tenggara yang memiliki ciri khas ataupun sebuah ciri utama yang menonjolkan pemimpin yang kuat, retorika anti-elit, dan kadang disertai dengan pelemahan institusi demokrasi. Di Indonesia, kemunculan tokoh seperti Prabowo dan juga narasi artinya kerinduan akan pemimpin yang bertugas menjadi bagian dari dinamika yang sedang terjadi. Nah, penulis juga memperingatkan bahwa populisme dapat membuka akses partisipasi politik lebih luas, namun juga membawa resiko otoritarianisme yang mungkin tidak diimbangi dengan penguatan institusi. Nah, relevansi dari artikel ini penting dalam memahami dinamika kontemporer demokrasi di Indonesia dan juga di kawasan negara-negara yang mungkin sama dengan Indonesia. Nah, relevannya untuk diskusi seputar hubungan antara krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan munculnya politik identitas serta figur populis. Dan juga jurnal ini mendorong bagaimana kajian tentang keseimbangan antara aspirasi rakyat dan rule of the law. Nah, di sini itu jurnal yang ketiga, jurnal yang berjudul Scientists on Party Politics in Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Edward Aspinall dan Ward Berescott pada tahun 2019. Nah,
dalam jurnal ini penulis membongkar bagaimana praktik klientelisme sebagai wajah lain dari politik elektoral di Indonesia. Jadi penulis menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia pasca reformasi tidak sepenuhnya terbebas dari relasi patron-klien, terutama dalam politik lokal. Nah, praktik tersebut itu mencakup pemberian uang, pemberian barang, ataupun janji jabatan demi mendapatkan suara-suara dari masyarakat yang secara luas mereka pengaruhi. Nah, di sini penulis juga menyoroti peran partai politik yang lemah dalam kaderisasi, juga yang sering mengandalkan jaringan informal akan memperlihatkan bagaimana ternyata politik transaksional merusak esensi demokrasi yang ideal. Nah, jurnal ini juga sangat bermanfaat untuk kita ulas karena kita dapat memahami bagaimana kritis realitas pemilu di Indonesia. Meskipun demokrasi prosedural berlangsung, substansinya yang masih sangat dipengaruhi oleh oligarki lokal, di mana juga artikel ini mengatakan bahwa untuk mengevaluasi efektivitas sistem multipartai dan pentingnya reformasi partai politik, kita juga sebagai masyarakat harus bisa melek terhadap sesuatu yang terjadi di negara kita. Nah, jurnal yang keempat, jurnal yang berjudul Democracy and its Discontext in Indonesia, an Analysis of Public Opinion. Nah, di sini jurnal ini ditulis oleh Marcus Mishers pada tahun 2018. Secara mendalam, jurnal ini ditulis oleh penulis menggunakan data survei nasional untuk menganalisis persepsi dari masyarakat Indonesia terhadap demokrasi. Temuan utama dalam tulisan ini menunjukkan adanya paradoks masyarakat yang masih mendukung demokrasi secara normatif, tetapi pada saat yang sama mereka juga menunjukkan kerinduan terhadap stabilitas otoriter ala Orde Baru. Nah, jurnal ini menyoroti bahwa ternyata kepuasan terhadap kinerja lembaga demokrasi seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, partai politik, dan sistem hukum itu berkontribusi pada meningkatnya toleransi terhadap retorika populis dan militerisme. Nah, artikel ataupun jurnal ini memperlihatkan bagaimana ketegangan antara demokrasi normatif dan demokrasi substansif dalam konteks negara transisi. Nah, poin penting bagi kita dalam mengulas jurnal ini di mana pengembangan teori konsolidasi demokrasi di negara berkembang ternyata dapat membuka ruang refleksi tentang apa makna demokrasi bagi masyarakat dan bagaimana truth deficit bisa membahayakan keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Nah, yang terakhir jurnal yang saya akan ulas yaitu yang berjudul Local Political Leadership in Decentralized Indonesia, ditulis oleh Michael Buzzer pada tahun 2018 dan merupakan Journal of Current Southeast Asian Affairs. Nah, jurnal ini mengkaji bagaimana efek desentralisasi terhadap munculnya elit-elit lokal dan kepemimpinan politik daerah yang dia itu penulis ini menemukan bahwa desentralisasi di Indonesia memberikan ruang bagi elit-elit lama dan aktor non-demokratis untuk berekspansi dalam politik lokal. Nah, di sini mereka alih-alih membuka ruang partisipasi banyak kepada daerah, justru membangun dinasti-dinasti politik menggunakan anggaran daerah sebagai alat mobilisasi politik dan memperkuat kekuasaan personal mereka sendiri.